Dia akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang mukjizat dalam aspek ramalan masa depan. Perkenalkan, nama saya Dina Nurudina Hasanah sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu Lilis Handayani, Safila Azhari Budiono, Aulia Rahman Wilis Pambudi, Frida Nur Hidayah, Ratna Prihatiningsih, Triwahyu Ningrum, dan Waode Intan Nurjana. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Penjelasan tentang masa depan yang terkandung dalam Al-Quran. Kejadian di masa Rasulullah SAW. Banyak berita kemenangan-kemenangan umat Islam di masa itu seperti penaklukan Mekah. Pada Quran Surat Al-Fat, Surah 48 ayat 28 yang berbunyi, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi syahida. Yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, di mana ayat ini diturunkan ketika Muslim dalam keadaan terusir dan lemah. Selanjutnya, saya Safila Azhari Budiono akan menjelaskan materi tentang terjaganya jasad Fir'aun. Banyak orang pada saat itu yang tidak menyangka bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga jasad Fir'aun. Sebuah jasad mumi yang ditemukan pada tahun 1898 dan diperiksa pada tahun 1975 membuktikan bahwa mumi itu adalah benar-benar jasad milik Fir'aun yang diberitakan dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Selanjutnya, saya Aulia Nur Rahman Wilis Pambudi akan menjelaskan tentang eksploitasi di bulan. Manusia memang pada akhirnya beberapa kali melakukan penjelajahan ke bulan, misalnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain pendaratan tak berawak oleh Uni Soviet, beberapa kali Amerika Serikat benar-benar mengirimkan manusia ke bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wal qamari idza tabaq, dan bersumpah dengan bulan apabila telah sempurna dan menjadi purnama. Selanjutnya, saya Frida Nur Hidayah akan menyampaikan penjelasan mengenai kendaraan masa depan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8, yang dalam terjemahan ayatnya dijelaskan bahwa, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Di ayat ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan manusia menggunakan kendaraan sebagai perhiasan. Dalam kata lain, kendaraan tidak saja dipakai sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai alat status sosial, persis seperti yang terjadi di zaman ini. Selanjutnya, saya Ratna Prihatiningsih akan menjelaskan tentang tema-tema Al-Quran. Tema-tema Al-Quran juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa depan yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan Al-Quran akan terjadi. Beberapa telah terjadi dalam sejarah, seperti kalamullah dalam surat Al-Qamar, surat 54, ayat 43-45 yang bercerita tentang kaum musyrikin Quraisy yang bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Ayat 43 yang berbunyi, Aku farakum khairum min ulaikum amlakum bara'atum fi zubur. Artinya, apakah orang-orang kafirmu
Hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu lebih mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dulu? Ayat 44 yang berbunyi, Am yaquluna nahu jami'un muntazir. Artinya, apakah mereka mengatakan, kamu adalah satu golongan yang bersatu, yang pasti menang. Dan ayat 45 yang berbunyi, sayuh zamul jamu wa yuwalunat jubur. Artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Baiklah, saya Triwahyuningrum akan menjelaskan Al-Quran juga menyatakan bahwa kerajaan Romawi Timur Bizantium akan dikalahkan umat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Rum 30 ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di golabihim sayaqlibun fi bidi sinnin lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma izi yafrahul mu'minun. Artinya, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di dunia ini, setiap individual menentukan tugas kehidupan, baik sebagai khalifah maupun hamba Allah SAW. Kepada mereka yang tengah menjalani peran baik itu sebagai pejabat maupun orang kaya, orang miskin maupun yang lainnya. Tugas kita bagaimana menerapkan peran tersebut sebaik mungkin. Dan tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin agar menjadi yang terbaik. Maka dari itu, kita harus selalu yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan bertanya di kolom komentar. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.